Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, bini sepuh, sederek, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di dusun ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Kita mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita duduk di sini dalam rangka menimba ilmu, mencari cahaya, mencari penerangan. Dianjurkan baginda Rasulullah SAW, yaitu generasi Rasulullah SAW. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam yang bahagia ini yaitu jalan keselamatan. Jalan keselamatan menunjukkan bahwasannya manusia itu dituntut untuk mencari selamat. Karena sebaliknya jalan kerusakan, jalan kesengsaraan, jalan kehancuran, jalan menuju jurang siksa api neraka sangat banyak diubrai, bahkan diiklankan setiap waktu, dan siapapun bisa mengiklankan jalan keburukan tersebut. Sehingga dari sini perjuangan iblis sangat-sangat eksis sekali, karena banyak penolongnya, banyak pembantunya, banyak orang-orang yang sukarela mengajak kepada jalan-jalan keburukan. Ibaratnya jalan keburukan gak usah dicari, akan menghampiri kita. Berbeda dengan jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah jalan kehati-hatian. Orang hati-hati. Sebagaimana kita ketika berada di jalan. Di jalan, orang harus hati-hati. Baik berjalan kaki, mengendara sepeda, mengendara mobil. Kadang orang sudah hati-hati tapi diserempet. Gimana pembuatan? Disalip, ditikung, akhirnya kecelakaan. Padahal orangnya sudah punya SIM, sudah dites sama polisi juga lulus, namun karena faktor orang lain sehingga kita bisa celaka, kita bisa babak belur, kita merugi, kita sengsara, padahal kita sudah berhati-hati. Ini menunjukkan bahwasannya sangat mahalnya jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan inilah yang senantiasa direnungkan oleh orang-orang mulia di zaman para sahabat, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman. 3 tokoh besar kaum muslimin. Suatu hari Sayyidina Utsman ibnu Affan duduk di siang hari di bawah teduh pohon besar. Beliau melamun, beliau termenung dan terlihat sedih. Sampai-sampai Umar ibnul Khattab sang senior menghampiri, bahkan menyalami, tidak terdengar karena sedang asiknya melamun dan merenung hingga terbawa arus. Padahal suara Umar bin Khattab itu sangat lantang, ya, suka mengageti orang.
Tapi ternyata Utsman ibnu Affan karena sedang asyik termenung sehingga tidak mendengar, tidak sampai ke telinga beliau salam dari Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun kecewa, kemudian pergi kepada orang yang lebih senior lagi, yaitu Abu Bakar, yang ketika itu menjabat sebagai khalifah. Maka Umar bin Khattab pun menceritakan kejadian yang barusan dialami. Dia menjumpai Utsman sedang melamun. Dia salam tidak dijawab, kemudian dia pergi mengadukan kepada khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka begitu diberi kabar dengan ini, maka Abu Bakar mengajak Umar untuk menghampiri Utsman ibnu Affan untuk membuktikan. Dan begitu didatangi dan disalami, baru sadar. Dan bertanya Abu Bakar, saudara kamu Umar bin Khattab tadi lewat sini menyalami kamu, kamu terdiam, tidak menjawab. Apa gerangan yang sedang menimpamu, wahai Utsman? Maka dijawab, demi Allah wahai Abu Bakar, aku tidak mendengar sama sekali sapaan siapapun orang yang datang. Karena saya sedang bersedih, sedang merenungkan sesuatu, di mana Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Sedangkan diriku belum sempat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jalan keselamatan. Ini yang saya sesali sampai sekarang. Padahal beliau menemani Rasulullah SAW setiap hari, hingga pada akhirnya beliau wafat, dan belum sempat bertanya secara langsung ke hadapan Rasulullah tentang jalan keselamatan. Ini yang membuat beliau kecewa dan sedih, sehingga dia melamun banyak. Kemudian dikatakan kepada Utsman, ajal, wahai Utsman, benar. Apa yang kamu pikirkan adalah suatu kebenaran. Namun jangan khawatir. Dahulu aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah tentang yang engkau pikirkan, yaitu jalan keselamatan. Mendengar ini, Utsman ibnu Affan pun lega dan memuji Abu Bakar. Benar, memang engkau sosok yang paling utama di antara kita. Siapa yang bisa mengalahkan kamu? Umar enggak, Utsman enggak, apalagi Ali. Sesuatu yang tidak dipikirkan oleh sahabat, maka Abu Bakar telah berpikir jauh dan sempat menanyakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, yaitu jalan keselamatan. Lihat bagaimana sosok para sahabat. Ya, mereka antara satu dengan yang lain memiliki keutamaan. Apa yang luput dari sahabat Umar, Utsman, Ali tidak luput di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan betul-betul Abu Bakar adalah pendamping Rasulullah yang sangat tangguh. Segala hal ditanyakan, tidak ada yang luput. Maka Abu Bakar pun memulai mengatakan, dahulu aku pernah bertanya di hadapan Rasulullah SAW tentang jalan keselamatan. Maka Rasulullah memberikan jawaban, man qabila minni kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahuwa lahu najah. Dahulu, kata Rasulullah, aku pernah mengucapkan satu kalimat yang dahulu aku tawarkan kepada orang yang paling aku cintai, yaitu pamanku Abu Thalib. Abu Thalib, ya, paman dari Nabi SAW, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Beliau sejak kecil merawat, membiayai, menjaga
melindungi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ketika beliau sakit, karena sudah terlalu tua, bayangkan umur Nabi ketika itu masih kecil hingga diangkat menjadi Nabi, sedangkan Nabi ketika itu diangkat umurnya lebih dari 40. Cukup panjang umur dari paman ini. Bahkan ketika berdakwah Rasulullah diganggu, yang membela siapa? Pamannya, Abu Thalib. Maka suatu hal yang sangat disayangkan ketika sakit, maka Rasulullah SAW menginginkan suatu keselamatan untuk pamannya. Satu kalimat yang dahulu pernah aku tawarkan kepada sang paman tercinta, namun paman tersebut menolakku, tidak mau mengucapkannya. Fahuwalahu najah. Maka kalimat itu kalau seandainya diucapkan oleh pamanku, maka paman yang tercinta tersebut akan selamat. Selama di dunia, selama di akhirat. Yang tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat keselamatan. Orang yang tidak Islam, maka dia selamat menjadi orang Islam. Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia resmi menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Dia telah berikrar, bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah, berhak untuk seseorang mengabdikan diri kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ini kalimat yang luar biasa. Kalau seandainya paman tersebut mau mengucapkan kalimat ini La ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Namun karena tantangannya banyak, Abu Thalib adalah tokoh pembesar Quraisy. Ketika sakit, yang menemani, yang menjaga, yang mengawal adalah orang-orang besar serupa seperti Abu Jahal, Abu Lahab, saudara-saudaranya. Maka ketika ditawarkan oleh Nabi, Abu Jahal pun membentak, apakah engkau rela meninggalkan keyakinan nenek moyangmu, wahai Abu Thalib? Ini kalimat teguran dari Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak rela kalau orang tua tersebut meninggalkan keyakinan, ajaran, pelestarian dari nenek moyangnya yang sudah terbiasa menyembah berhala, yang terbiasa berkorban untuk berhala, yang terbiasa memberikan sesaji kepada berhala. Apakah budaya ini mau kamu tinggalkan demi anak pamanmu? Maka ketika ditawarkan kalimat ini, pamannya menolak. Kalau seandainya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini di sini Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Dan ini yang dipikirkan oleh para sahabat. Mereka berusaha untuk mencari selamat. Orang yang berusaha mencari selamat saja belum tentu selamat. Bagaimana orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak berkorban, orang yang tidak mencari, dicari saja kadang-kadang luput. Ya, ini. Karena ini adalah keberuntungan yang besar, jalan keselamatan selama di dunia, selama di akhirat. Maka di sini ya sebagai muqaddimah bahwasannya jalan keselamatan itu sangat mahal. Dan dalam kesempatan yang mulia ini akan sedikit kami paparkan beberapa jalan keselamatan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Ketika seseorang mengesahkan Allah,
hanya beribadah kepada Allah saja, menghambakan kepada Allah saja, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, beristighosah hanya kepada Allah, menyembelih, berpuasa, dan seluruh ibadah-ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Ini adalah ifradullah, mengesahkan Allah. Dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Afdalu dzikr, dzikir yang paling utama yang dianjurkan dalam syariat Islam untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang dia akhir menghembuskan nafas, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini kelihatannya mudah. Ya, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah apa, kemudian mengharapkan kalimat di akhir hayatnya la ilaha illallah. Ini kalau secara teori mungkin gampang. Nggih napa mboten? Nggih. Wis sak penting urip sak karepe, sing penting ku matine ditalkin la ilaha illallah. Kelihatannya mudah, tapi prakteknya tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Contohnya di sini hadis yang tadi dikisahkan Rasulullah. Pamannya beliau sakit, beliau orang yang dicintai, yang paling disayangi. Maunya Nabi SAW pamannya itu selamat. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa masuk surga. Tapi prakteknya gangguan itu sangat banyak. Gangguan dari dalam, gangguan dari luar dan sekitar. Belum tentu orang sanggup. Dan karena hakikatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hembusan nafas itu adalah taufik dari Allah, karunia dari Allah. Paling tidak kita bercita-cita dan memohon kepada Allah, akhir hembusan nafas kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, bisikkanlah mautakum. Mauta di sini orang yang bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang akan mati. Ya, jangan disalah artikan. Mautakum, ya, orang yang hampir mati. Bukan orang yang sudah mati. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Tujuannya apa? Kalau dia orang baik, maka dia husnul khotimah dengan kalimat la ilaha. Kalau dia orang buruk, dia bisa mengakhiri keburukannya dengan kalimat la ilaha illallah. Dia masuk surga. Ini jalan keselamatan yang paling agung, yang selalu didambakan, yang selalu Rasulullah SAW mengajarkan, menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bertawakal, tidak perlu menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Berharap, memohon pertolongan, beristighosah, meminta, berdoa, semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang maha menciptakan seluruh makhluknya. Termasuk meminta hujan, meminta rezeki, memohon kesembuhan, agar diberikan keturunan yang baik, agar dilapangkan kehidupannya di dunia, di alam kubur, di akhirat. Memohonlah kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta, khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Maka bila kita yakin dan faham bahwasanya dengan kalimat la ilaha illallah kita amalkan, kita praktekkan, niscaya kita akan dijamin oleh Allah masuk surga. Maka selalu Rasulullah mendakwahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada sesembahan
yang berhak, yang layak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Arab, ketika diseru untuk kalimat tauhid ini mereka menolaknya. Annahum idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Apabila diseru dalam satu kalimat la ilaha illallah, mereka berbuat sombong, angkuh, tidak mau mengikuti, lebih senang dengan budaya mereka yang menyembah berhala, di mana di Ka'bah di saat itu terdapat 360 berhala. Bayangkan ya, candi kita mungkin masih kalah berhala. Di Ka'bah ya niku enten patung-patung, dari patung yang paling besar, patung yang paling kecil, yang paling medeni, paling lucu, semuanya ada. Ini kalau kelenteng di Solo ini mungkin masih kalah sangar. Di Ka'bah ada 360 lebih berhala. Bayangkan. Itu budaya orang Arab, menyembah selain Allah. Mereka berkarya, berhayal, kemudian membuat patung. Patung buatan tangan mereka. Mereka pahat, kemudian mereka sembah. Bayangkan. Ini adalah menghambakan diri kepada berhala yang dilarang di dalam Islam. Maka ini yang pertama, kalimat la ilaha illallah, jalan keselamatan. Siapapun yang mau berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Dia akan selamat di dunia. Selamat di dunia dari kesengsaraan, ujian, cobaan, dan di akhirat dari siksa api neraka. Maka jangan segan-segan kita untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau SAW berzikir pagi dan petang, setiap pagi mengulang-ulang 100 kali, setiap petang mengulang lagi 100 kali. Bayangkan, setiap hari melantunkan zikir ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, jalan keselamatan yang kedua adalah berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi. Dan ini tidak lain implementasi, pengamalan dari kalimat syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyahadat. Syahadat yang pertama la ilaha illallah. Syahadat yang kedua bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusan Allah. Maka ketika seseorang berpegang dengan sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan selamat. Karena itu ya, mengikuti sunnah Nabi adalah keharusan dari kalimat syahadat. Ketika seorang sudah bersaksi bahwasanya Muhammad hamba dan rasul utusan Allah, kemudian melupakan sunnah Nabi, berarti dia melupakan jalan keselamatan. Bagaimana bisa selamat? Imam Malik Ibnu Anas memberikan wasiat kepada kita, man aradan najah fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghendaki jalan keselamatan, maka seyogyanya dia berpegang dengan kitab Allah dan berpegang terhadap sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang. Berkata Imam Malik di kesempatan yang lain, as-sunnatu safinatun Nuh. Berpegang erat dengan sunnah Nabi berarti dia berkendara dengan bahtera perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa yang mengendarai bahtera tersebut, kapal besar tersebut, dia akan selamat.
Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah tersebut, ghorik, dia akan tenggelam. Imam Malik bin Anas menggambarkan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia ini seperti mengarungi samudera yang luas, yang banyak cobaan. Ada badai, ada ombak, ada karang yang tersembunyi di dasar laut, bisa jadi orang menabraknya. Maka ketika kita hidup di dunia ini ibarat diombang-ambingkan di tengah samudera yang luas dan dalam. Bagaimana kita selamat menuju tujuan kita di tepi ujung pulau sebelah sana, yang pulau tersebut tidak lain bagi kita adalah kampung akhirat. Kita hidup di dunia sementara 100 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 60 tahun, sebagian 30 tahun sudah diambil oleh Allah. Bahkan muda pun diambil oleh Allah 20, bahkan umur 10 tahun, bahkan bayi pun diambil oleh Allah. Hidup di dunia kesempatan. Allah berikan kesempatan, amanah. Yang ibaratnya kita berada di tengah samudera. Banyak cobaan, banyak godaan, banyak fitnah, banyak hal-hal yang menggiurkan. Kalau kita berenang di tengah samudera, kita akan dimakan hiu. Kalaupun tidak ada ikan-ikan yang ganas, kita akan kelelahan berenang di tengah samudera. Sekuat-kuatnya orang tuh berenang berapa jam, berapa hari. Kopassus, pasukan katak katakan. Dia bisa berenang sehari, cuma sehari, padahal hidup apakah sehari? 60 tahun, 80 tahun orang hidup. Dia akan berenang di samudera sampai pada ujung, dia akan kehabisan napas. Maka mau tidak mau orang yang menyeberangi samudera tersebut membutuhkan bahtera yang kokoh, yang kuat. Dikatakan safinatun Nuh, bahteranya Nabi Nuh, yang siap membelah lautan. Samudera pun ya dibelah. Kapal yang kokoh, yang dirancang untuk bertahan di tengah ombang-ambing lautan, yang di situ ada angin besar, bahkan kadang-kadang petir pun menyambar, yang tersembunyi di dalam dasar-dasar laut, kadang-kadang karang menjulang, kapal bisa menabraknya, bisa pecah. Bagaimana seorang bisa menyeberangi samudera dengan getek? Kira-kira sampai mboten iki. Pakai getek atau apalagi pakai ban truk, pinjempane Mas Prapto ya. Kemudian dinaiki, kemudian untuk nyebrang samudera. Kira-kira akan sampai tujuan apa tidak? Tentu tidak. Maka kita harus mempersiapkan memakai alat yang kokoh, kapal yang paling canggih. Kapal perang pun kadang-kadang di tengah samudera menabrak karang kemudian hancur. Kadang tersambar petir, kadang badai yang besar. Maka jalan keselamatan itu tidak lain adalah sunnah Nabi SAW. Berpegang dengan apa yang diajarkan, yang diwariskan, yang ditinggalkan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hidup selama 20 tahun membawa wahyu. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada para sahabat, sehingga agama Islam ini menjadi sempurna, menjadi paripurna. Tidak ada yang lubang lagi, tidak ada yang kosong lagi, semuanya sudah sempurna. Syariat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kurun waktu 20 tahun. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, cukup lama. Sehingga akhirnya turun ayat Al-Maidah yang ketiga, ketika beliau haji wada, haji perpisahan, haji Rasul yang pertama sekaligus terakhir. Setelah itu 3 bulan setelah haji wada, beliau meninggal dunia. Yang tidak lain meninggalnya beliau di bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan meninggalnya Nabi.
Adapun lahirnya tidak diketahui secara pasti. Ya, karena Rasulullah SAW berhaji. Haji itu di bulan apa? Dzulhijjah. Turun ayat yang terakhir yaitu surat Al-Maidah yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi engkau umat Islam agama bagi kalian. Dan seluruh nikmat-nikmatku sudah aku lengkapkan. Dan aku hanya ridho Islam sebagai keyakinan. Ini ibarat seperti kalau bagi kita stempel, sudah distempel oleh Allah, ditok, dicap. Islam berarti sudah paripurna. Seluruh apa yang diwahyukan Allah sudah disampaikan baginda Rasulullah. Maka hari itu adalah hari menunggu wafatnya Nabi SAW. Karena kalau agama sudah Islam, berarti Islam tidak membutuhkan lagi Nabi SAW. Sudah disampaikan. Berarti sudah sempurna. Tugas sebagai Rasul, tugas sebagai Nabi telah paripurna. Maka 3 bulan setelah itu beliau wafat. Dzulhijjah. Kemudian habis Dzulhijjah apa? Ya, 3 bulan setelahnya yaitu bulan Rabiul Awal, bulan ini. Tepatnya tanggal 12. Hari Senin. Di waktu duha, Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada hari Senin, yang sebelumnya beliau sakit 3 hari, dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Setelah Jumat beliau jatuh sakit pingsan. Beliau dirawat di rumah Aisyah, meminta izin kepada istri-istrinya agar dirawat di rumah Aisyah. Yang pada hari itu, hari Senin, ketika subuh, Rasulullah SAW membuka tirai. Yang pada hari itu sholat subuh diimami oleh Abu Bakar. Abu Bakar melihat Rasulullah SAW membuka tirai dan duduk, karena yang namanya mihrab Nabi itu depannya kamar Nabi. Mihrab masjid, depannya itu kamar Nabi. Nabi SAW membuka tirai, maka Abu Bakar yang mengimami dan sahabat yang di belakang melihat, Abu Bakar mau berjalan mundur karena mengira Rasulullah SAW sudah sembuh, mau mengimami para sahabat. Karena sejak hari Jumat diimami oleh Abu Bakar. Rasulullah SAW memanggil Aisyah, wahai Aisyah, perintahkan ayahmu untuk mengimami, menggantikan diriku. Maka secara tidak langsung ini adalah mandat dari Rasulullah, bahwasanya pemimpin setelah Nabi wafat adalah siapa? Abu Bakar. Karena Rasul memilih sebagai imam sholat, berarti menunjukkan sekaligus dia adalah pemimpin umat setelah wafatnya Rasulullah, orang yang paling mulia. Maka Abu Bakar mau mundur, kemudian Rasulullah SAW menahan tangannya untuk tetap kembali ke tempatnya. Dan Rasulullah di saat itu tersenyum, dan di saat itulah fitnah paling besar bagi kaum muslimin, di mana melihat Rasulullah SAW tersenyum sangat indah sekali. Mengira Rasulullah SAW sudah sehat, karena sudah berhari-hari beliau pingsan. Matur suwun. Beliau pingsan. Maka di hari itu para sahabat bergembira. Rasulullah sehat, Rasulullah sehat. Bahkan Abu Bakar yang menjadi imam selama beberapa hari minta izin kepada Aisyah, nanti tolong beritahukan kepada Rasulullah bahwasanya aku hari ini mau pergi keluar Madinah ke istri yang satunya. Karena selama berhari-hari beliau menggantikan kedudukan Rasul sebagai imam, tidak bisa meninggalkan kota Madinah. Begitu Abu Bakar di waktu duha setelah terbit matahari meninggalkan kota Madinah, di waktu itu pula Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah di hari Senin, di waktu duha, di pangkuan istri tercinta Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Maka
Kejadian pada hari Senin itu tidak bisa dilupakan kaum muslimin. Para sahabat sangat bersedih sekali. Orang yang selalu didampingi selama puluhan tahun, yang selalu dibela, yang selalu sabda-sabdanya dihafal, dipegang, ketika perang dilindungi, perang bersama, tiba-tiba meninggalkan para sahabat. Sampai-sampai Umar pun terfitnah. Beliau naik mimbar, mata beliau memerah, berteriak lantang, barang siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad SAW telah meninggal dunia, akan aku penggal. Rasulullah tidak mati. Semua sahabat ketakutan, sudah sedih, bercampur ancaman Umar bin Khattab. Begitu Abu Bakar dari rumah istrinya mendengar hiruk pikuk dari kota Madinah, maka segera kembali dan masuk kamar putrinya Aisyah, karena Rasulullah SAW wafat di kamar Aisyah. Begitu masuk, beliau membuka penutup wajah Rasulullah SAW, kemudian mencium kening beliau seraya berkata, wallahi tikta hayyan wa maitan. Wahai Rasulullah, engkau adalah sosok manusia yang paling wangi, paling harum, hidup bahkan setelah meninggal. Rasulullah, hamba yang paling Allah cintai, kekasih Allah, telah menghembuskan nafas terakhir. Setelah mencium kening Rasulullah SAW, beliau segera naik mimbar dan membaca ayat yang Allah turunkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali dia seperti nabi-nabi sebelumnya, hidup dan meninggal dunia. Apakah kalau Muhammad kemudian meninggal dunia, kalian akan berbalik arah, akan kembali kepada kekufuran? Maka barang siapa yang kufur kepada Allah, fala yadurrullaha syai'an, maka tidak akan memandoroti Allah sedikit. Begitu dibaca ayat surat Al-Imran ini, Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Seakan-akan ayat itu baru turun hari itu, dibaca oleh Abu Bakar. Lagi-lagi kehebatan Abu Bakar, sosok pemimpin yang luar biasa, menyadarkan umat. Padahal ayat itu sudah turun jauh-jauh hari, tapi seolah-olah baru turun ketika dibaca Abu Bakar. Maka kaum muslimin di hari itu sedih yang luar biasa. Bayangkan, orang yang paling dicintai tiba-tiba meninggal dunia. Anggap aja kita memiliki orang tua, memiliki anak, memiliki orang yang tercinta, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Bagaimana isi hati kita? Tidakkah bersedih? Ini yang meninggal adalah orang yang paling mulia, pembawa cahaya, yang menyebarkan agama Islam, telah tiada. Maka pada hari itu kaum muslimin berkabung yang luar biasa, sedih. Maka dikatakan, kalau kalian tertimpa musibah, kalau kalian merasa sedih, maka ingatlah akan hari kematianku, kata Rasulullah. Karena hari kematian Rasulullah adalah segalanya. Kamu kehilangan ayah, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan jabatan, bila dibandingkan dengan hilangnya Rasulullah saat itu, tidak sebanding. Musibah paling besar adalah wafatnya Rasulullah SAW. Orang yang membawa cahaya, orang yang mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan asma-asmanya, sifat-sifatnya yang turun kepada kita Al-Quran, sehingga kita bisa membacanya, sehingga kita bisa membumikannya ke seluruh dunia. Telah dipanggil Allah.
Ini menunjukkan perasaan yang sangat luar biasa. Sedih. Sedih bila mengingat kematian Rasulullah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW meninggal dunia. Walaupun Rasulullah meninggal, tapi sunnah-sunnah Nabi terus hidup. Kewajiban kita orang Islam mengenal sunnah-sunnah Nabi, mempelajari wejangan-wejangan wasiat-wasiat Nabi SAW selama kurun waktu 20 tahun itu. Kita pelajari sebagaimana kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita melantunkan, kita beribadah, membaca sunnah Nabi juga, membaca hadis-hadis Nabi juga ibadah. Paling tidak bersolawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersolawat ibadah. Bahkan solawat itu ibadah yang paling mulia. Di dalam hadis yang dibawakan Ubay ibnu Ka'ab, suatu hari Ubay bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ketika aku berdoa, pasti aku mengucapkan sholawat dan salam, dan ini kunci keberhasilan, kesuksesan doa. Kami mengucapkan sholawat dan salam kepadamu, wahai Rasulullah. Dan dalam doa kami seperempatnya mengucapkan sholawat dan salam. Bagaimana menurutmu, wahai Rasulullah? Maka dikatakan oleh Rasulullah, masih terserah kamu. Namun kalau kamu mau bersolawat lebih, maka itu lebih baik. Wahai Rasulullah, kalau begitu sepertiganya, separuhnya, sepertiganya, 2/3-nya. Maka dijawab kembali oleh Rasul, terserah kamu. Selagi lebih banyak engkau bersolawat dan bersalam kepadaku, itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, idzan aj'alu sholataka kullah. Kalau begitu setiap aku berdoa, aku tidak mengucapkan satu patah kata doa apapun. Aku bersolawat kepada engkau seluruhnya. Ya, kan doa itu memohon rezeki, memohon sehat, memohon diberi keturunan yang saleh, diberikan umur panjang, diberikan husnul khotimah. Dan tentunya disisipkan sholawat. Ternyata Ubay ini dikatakan oleh Rasul untuk menambah sholawat. Hingga akhirnya seluruh doanya isinya adalah bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Idzan yakfika hammuk. Kalau kamu benar-benar menjadikan isi doa kamu seluruhnya berupa solawat kepada Nabi, pasti Allah akan mencukupi keinginan-keinginanmu. Subhanallah. Ternyata Allah Maha Pemurah. Allah Maha Kasih Sayang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sekali kepada baginda Rasulullah. Kalau berdoa berarti memohon kepentingan kita. Tapi kalau kita seluruh doanya diisi dengan bersolawat kepada Nabi sampai selesai, dan tidak satu patah kata doa permintaan kita yang kita ucapkan, ternyata Allah Maha mendengar. Allah tahu hajat kita itu apa. Pikiran-pikiran yang terbersih di otak kita, di hati kita, Allah Maha tahu. Dan Allah memberi kecukupan. Kata Rasulullah, Allah memberimu kecukupan. Bukan hanya itu, wa yakfir dzambak, segala kesalahan-kesalahanmu Allah akan hapus. Subhanallah. Ini keutamaan bersolawat. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita doa kita ganti semuanya dengan bersolawat kepada Allah, Allah Maha tahu akan keinginan-keinginan kita. Allah akan mencukupi kita. Allah akan memberi permintaan kita, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Betapa agungnya ya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini tinggal berapa menit ngapunten nih? Sudah habis belum nih? Sudah napa dereng nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tegang loh nih. Ya, kajian saya tegang loh ini.
Masa mau dilanjutkan, bukan disudahi aja. Ini keutamaan bersolawat kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Boleh dikata Nabi telah wafat, boleh dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sunnah-sunnah beliau masih hidup. Kita wajib untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana Nabi ketika masuk rumah, bagaimana Nabi SAW ketika keluar dari rumah, bagaimana ketika seorang muslim memakai pakaian, bagaimana seorang muslim ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika masuk masjid, ketika mendapatkan suatu kesusahan, kesulitan, doa apa yang harus diucap. Rasulullah SAW telah mengajarkan seluruhnya. Dan ajaran Nabi SAW telah paripurna. Kita tidak perlu merekayasa agama Islam. Islam sudah sempurna, sudah bulat. Berdasarkan surat Al-Maidah yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ketika haji wada di hari Arafah, aku telah sempurnakan, tidak perlu mengurangi, tinggal mengamalkan isi-isinya. Bah, saya belum tahu, Ustaz. Ya belajar, ya mengaji. Inilah wadah kita untuk mengetahui syariat Islam, mengkaji. Belajar sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, dulu para ulama juga tidak tahu, tidak kenal hadis. Tapi begitu dengan tekunnya, dengan kesabarannya, bahkan menghafal sabda-sabda Nabi yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, dan mendakwahkannya dan mengamalkannya dan mengajak orang-orang muslimin untuk mematuhi sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi sangat banyak, dan bila kita berpegang dengan sunnah Nabi, maka itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Kemudian yang terakhir, jalan keselamatan yang harus kita tempuh adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ini jalan keselamatan. Orang yang menghendaki selamat di dunia, apalagi selamat di akhirat, hendaknya hidupnya diisi rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan membimbingnya kepada jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Orang yang muslim, orang yang mukmin, dia hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Dengan ketakutan tersebut hingga mengekang dirinya. Tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan berbuat, tidak sembarangan melakukan hal-hal. Dia takut. Takut kepada Allah. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, la yajma'ullah alal abdi amnain wala ajma'u alaihi khaufain. Rasulullah SAW bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa sekaligus pada seorang hamba. Rasa takut dan rasa aman sekaligus. Tidak akan terkumpul pada seorang hamba. Kalau dia di dunia merasa aman, tidak pernah takut kepada Allah, dia hidup semena-mena, dia hidup tanpa aturan, dia hidup dengan free, tidak ada yang ditakuti, tidak kenal Tuhan, tidak tahu halal haram, dia hidup seenaknya, dia merdeka, dia tidak takut kepada Allah. Bila di dunia semacam ini, akhaftuhu fil akhirah, maka ketika dia dibangkitkan nanti di akhirat, Allah akan takut-takuti dia, Allah akan siksa dia, Allah akan bakar dia, Allah jadikan dia senantiasa menjerit, menangis, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia dia sudah hura-hura,
dia tidak punya takut kepada Allah. Hidupnya bebas. Walah kami ini rasa wedi, ngopo to wedi. Yo ben. Ono dekengane. Tidak takut sama Allah. Hidupnya seenaknya. Tidak ada rambu-rambu. Tidak kenal halal haram. Dia hidup di dunia seakan-akan dia Tuhan. Atau dibalik, dia hantu. Dia tidak kenal takut sama sekali. Sehingga begitu dia mati, kalau dia sudah merasa aman di dunia, maka di akhirat dia akan ketakutan yang luar biasa. Allah akan takut-takuti dia dengan neraka. Angdartukumun nar, angdartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari siksa api neraka. Aku peringatkan kalian dari siksa api neraka. Ini bagi orang yang hidup free di dunia, tidak punya takut kepada Allah. Maka di akhirat gantian Allah akan menakut-nakuti dia dengan siksanya di neraka. Dan sebaliknya, seorang yang mukmin, dia tunduk, takut, patuh kepada Allah. Dia hidupnya seperti terkekang, seperti di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini takut. Diajak korupsi nggak mau. Hidupnya dipenuhi rasa takut kepada Allah sehingga dia hidup hati-hati. Serba tidak mau menjaga diri. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Hidup dia dilihat. Amal-amal dia dicatat oleh malaikat. Dia hidupnya selalu takut, khawatir kepada Allah. Kalau orang yang hidup di dunia sudah seperti ini, apakah pantas hidup di akhirat dia ditakut-takuti neraka? Pantas tidak. Maka di akhirat dia tidak punya lagi rasa takut. La khaufun alaikum wala antum tahzanun, kata Allah. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir. Di dunia hidupmu sudah penuh dengan ketakutan. Maka di akhirat ini tempatmu adalah surga, darun nikmah. Tempat kenikmatan yang kekal abadi. Maka dua hal ini tidak akan terkumpul pada seorang hamba. Orang yang merasa aman di dunia, maka dia di akhirat akan merasa takut. Sebaliknya, orang yang di dunia merasa takut, di akhirat dia akan bebas, dia masuk surga, kenikmatan yang mengalir tiada henti. Ini rasa takut kepada Allah. Maka orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi rasa takut kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, sangat peduli dengan halal haram Allah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dia sangat selektif. Maka orang yang semacam ini, insya Allah di akhirat Allah akan bebaskan dari rasa takut. Dan tempatnya adalah surga. Rasa takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Sebaik-baik bekal orang yang hidup adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bergerak, diberikan kesehatan, diberikan rasa aman, rasa kenyamanan, maka kita berbekal, mencari bekal selama-lamanya, sebanyak-banyaknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjumpa di hadapan Allah. Ibarat kita hidup di dunia itu kan perlu sangu, perlu bekal. Itu di urusan dunia. Mau pergi ke Jakarta, mau pergi ke Solo, pakai bekal. Bekalnya ya alat yang diketumpaki, ya bensinnya, ya persiapannya ini dan itu. Itu bekal perjalanan. Itu hanya pergi ke Solo, pergi ke Wonogiri, pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya. Itu saja berbekal. Bagaimana kita akan berjalan perjalanan yang jauh, kampung akhirat. Kalian tidak mau berbekal sama sekali, tidak menyiapkan bekal. Ini suatu kesalahan yang besar. Wa tazawwadu, maka mencarilah bekal. Dan sebaik-baik bekal yang dibawa orang muslim adalah takwa. Itu rasa takut kepada Allah.
Maka selagi kita masih diberi kesehatan, diberikan rasa aman, kita lihat saudara kita di belahan negeri yang lain merasa ketakutan. Mau sholat saja takut apa? Gempa. Mau masuk masjid wedi, masjidnya ambrol, gempa. Kita masjid nggak ada yang ganggu, luas, megah. Sholat takut ke masjid. Kenapa nggak sholat ke masjid? Takut. Subhanallah. Masjid kita longgar. Berjalan menuju masjid, setiap langkahnya menghapus dosa. Wah, saya nggak punya dosa kok. Selama hidup saya baik. Jadi nggak perlu melangkah ke masjid. Setiap langkah ke masjid menghapus dosa, mengangkat derajat. Derajat kita semakin tinggi. Nggak usah kalau naik mobil gimana? Ya sama saja. Allah bisa menghitungnya. Mau pakai pesawat, mau pakai kereta cepat, tetap terhitung. Setiap langkah kamu menghapus dosa dan mengangkat derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Negeri sebagian perang, kacau. Mau sholat, mau keluar rumah, takut peluru nyasar. Lah sekarang nggak ada peluru nyasar. Yang masjid yang ada sego nyasar. Dia setiap Jumat kan ada sego-sego nyasar itu. Harusnya di rumah-rumah, tahu-tahu di masjid di pinggiran, ya di emper, ya di meja-meja. Itu juga masih nggak ada yang mau datang. Terus pinginnya opo? Nggak mau berbekal, sudah cukup bekalnya, dia dapatkan pensiunan sudah cukup. Subhanallah. Hal-hal yang semacam ini harus kita rubah. Kalau dulu belum tahu, maka mulai detik ini kita sudah tahu. Berniat dengan jujur di hati kita, kita mencari bekal. Selagi saya sehat, masih bisa bernafas, masih bisa melangkah, masih diberikan rasa aman, negeri kita negeri yang aman, harus kita jaga, jangan dibikin kacau, jangan termakan oleh provokator, jangan merusak negeri yang aman. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nilai negeri yang aman ini sangat luar biasa, tidak terbayar dengan apapun. Maka negeri yang aman harus dijaga, wajib disyukuri. Dengan apa bersyukurnya? Dengan meramaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Apakah mau menunggu ramai masjid sampai gempa, sampai terjadi tsunami, naudzubillah? Banyak negeri sebelah seperti itu. Setiap hari masjidnya kosong, masjidnya megah, nggak ada yang datang. Begitu tsunami baru masuk masjid semua. Ada gempa, semua menyebut nama Allah, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Sebelumnya pergi ke kasino, mabuk-mabukan, menyebut nama Allah saja sampai harus menunggu gempa. Kebangetan. Maka kita negeri yang aman, masyarakat yang aman, desa yang luar biasa. Ini pun panen gareng nih. Ya. Lah, bar panen meneh. Timbangan omong boten nih. Lah, luar biasa. Negeri sebelah jangankan panen mortir, Pak. Peluru nyasar. Maka ini harus kita tingkatkan rasa syukur kita. Bertakwa kepada Allah. Kita mencari bekal. Apa yang kita punya, kita berbekal kepada Allah. Kita berdagang dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah membeli dari seorang mukmin nyawa mereka, harta mereka untuk mendapatkan apa? Imbalan dari sisi Allah, surga. Siapa nggak mau pengen surga? Ada yang nggak pengen surga? Semuanya pengen surga? Semuanya pengen surga. Kita beli surga Allah dengan nyawa kita, dengan harta kita, dengan pengorbanan kita. Kita pengen surga. Surga kok gratis? Ngene sapa lho Mbak ngerti? Ya, surgane sapa kok gratis? Ya. Surga milik Allah. Kita berdagang dengan Allah. Kita jual apa yang kita miliki.
untuk mendapatkan surga di sisi Allah. Nyawa kita, harta kita, waktu kita, pengorbanan kita, seluruhnya kita mencari bekal untuk masuk ke dalam surga. Sekarang ya tiket konser saja mahal, juta 2 juta dibeli. Cuma untuk menyaksikan wong jerit-jerit. Wong jerit-jerit pasar kono akeh. Nggih napa mboten? Nah, pasar wedhus, pasar sapi jerat-jerit. Lah kok dadak tuku pirang-pirang yuta. Dia menyaksikan maksiat harus membayar mahal. Padahal ujung-ujungnya dia masuk neraka. Kenapa surga? Justru sebaliknya, kalau infak ke masjid, ke kota, gambare palu, celurit, ya, gambare manuk, gambare, ya Allah, dit 1000 infak, pengen surga, surgane sapa? 5.000, pengen surga. Kita jual harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Surga. Surga. Kita ketika bersyukur kepada Allah, kita limpahkan seluruh harta kita kepada Allah. Allah tidak merem. Allah akan membalasi kita. Rezekinya delalah lancar. Ada yang ngirimi. Ono yang ngeteri. Subhanallah. Padahal infak 50.000. Ganti nukah men. Ya, Allah balasi kita dengan luar biasa. Kesehatan tidak dihitung. Bayangkan, kesehatan memang gratis. Ya, opnam di rumah sakit, napas itu sudah bayar berapa? Jantungnya, parunya, ya, darahnya mengalir lancar. Kalau nggak lancar orang semaput, koma. Sekarang ada teknik, ya, untuk menjalankan darah dari otak seperti dicuci, seperti gerakkan. Biayanya sangat mahal. Kenapa kita tidak bersyukur? Kesehatan yang Allah berikan itu bukan cuma-cuma. Itu semua untuk kita bersyukur mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan-jalan keselamatan ini hendaknya kita tempuh dengan baik. Kita perjuangan kalimat la ilaha illallah. Berjuang di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian bertakwa dan hidup kita diisi dengan rasa-rasa takut kepada Allah, sehingga kita dibimbing, sehingga kita diberikan hidayah, taufik, inayah, sehingga kita diwafatkan berjumpa dengan Allah, Allah ridho kepada kita, sehingga Allah memberikan husnul khotimah, Allah memberikan cita-cita kita, yaitu masuk surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa di waktu yang mulia ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribun da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza damban ila ghafarta wala hamman ila farasta wala dainan ila qadaita wala maridun ila syafaita wala hajatan min hawaiji dunya ila laka ridho wala nasolah ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih pengawasan saking Ustaz Rahmat Supriyadi sampun selesai. Saat ini pun ditutup Bapak Ibu